YouTube lebih dari TV. Ini sebenarnya bukan sekedar lagu doang. Ternyata kalau kita lihat realitanya sekarang, semua orang di dunia, bahkan ada risetnya dari YouTube Jepang, pengguna YouTube dari tahun 2020 ke 2025 naik 3 kali lipat. Oke, here's the take. YouTube Indonesia gimana? Kita lihat satu data ini. Belum lama ini, MNC Group bikin yang namanya YouTube Awards. Dan mereka spill data yang menurut gua sangat menarik. Per 2025 ini, MNC Group punya banyak ratusan channel dan mereka upload 500 sampai 700 konten per harinya. Dengan total views 1,6 miliar per bulannya loh. So artinya apa di sini? Kita udah melihat industrinya, pelan-pelan YouTube ini yang awal kita kenal sebagai video platform biasa, lama-lama mulai jadi kayak program TV. Simpelnya, sebagai orang sehari-hari, kita lihat channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Dia punya banyak segmen, mulai dari Pornhub, lalu Close the Door, terus kita punya kreator lain juga, kayak Vindes. Banyak orang-orang TV ini yang mulai shifting ke YouTube. Oke, gue lupa intro. Welcome to YouTube Playbook episode 8. Setelah gue pikir-pikir, YouTube ini bukan sekedar platform doang, sekarang udah mulai adaptif kayak TV. Makanya lagu yang dulu dibikin sama Jovial dan Ando Vida Lopez ya kalau nggak salah, YouTube lebih dari TV, itu ada benernya. Cuman mungkin dulu belum hype aja dan bukan eranya. Sekarang ini menurut gue eranya. Coba kalian komen di bawah seberapa banyak dari kalian yang masih pakai stasiun TV dibanding Smart TV. So, hype-nya YouTube sekarang, kalau dilihat secara landscape-nya, nggak cuman orang tuh akses YouTube dari smartphone doang. Walaupun kalau gue spill di sini ya, audience gue mostly masih nontonnya pakai HP. Coba kalian komen bener atau nggak kalian lagi pakai HP nonton video gue yang ini. Tapi yang menariknya di sini adalah, ini ada risetnya, nanti gue akan tunjukin secara visual. Zaman sekarang lebih dikit orang yang pakai TV cable dibanding smart TV. Kita lihat perbandingan secara presentasinya. Kalau TV cable itu cuma 20% dibandingkan smart TV itu sampai 40%. Dan siapa rajanya yang nguasain market share di smart TV? Yaitu YouTube. Walaupun angkanya terbilang kecil ya, cuma 10%. Tapi wajar aja YouTube ini bisa gede. Karena salah satu faktornya yaitu gratis. Walaupun sekarang YouTube banyak iklannya ya. So di sini gue bilang bukan untuk mendewakan YouTube, tapi menurut gue YouTube ini bisa kalian jadiin salah satu platform untuk monetize lebih maksimal. Nanti mungkin akan ada strateginya untuk TikTok dan Instagram. Tapi di sini kita fokus dulu kenapa YouTube ini berpotensi juga di TV. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Setelah gue kasih tahu data-data tadi, terus kita sebagai kreator ini harus berbuat apa? Kita sebagai kreator, alangkah baiknya adalah untuk adaptasi. Karena gue ulangin sekali lagi, YouTube ini bukan cuma sekedar video platform, tapi udah mulai berubah kayak stasiun TV. Dimana orang-orang based on interestnya bisa cari apapun yang mereka suka, apapun yang mereka mau nonton lewat YouTube. Misalnya gue pribadi, gue suka nonton tutorial video editing. Tapi cewek gue mungkin beda, dia suka dengerinnya podcast edukasi. Jadi lama-lama menurut gue, YouTube ini akan punya ribuan niche yang berbeda-beda, dan pasti setiap channel akan punya penontonnya masing-masing. So, secara arahnya gimana kok? Menurut gua, YouTube ini bisa jadi salah satu platform yang long term banget. Secara umurnya udah panjang, YouTube ini bukan platform yang baru 1 tahun lahir, tapi udah berpuluh-puluh tahun. Dan tadi yang gua bilang, justru ini eranya banyak pemeran TV atau dulunya gede di TV, semuanya pindah ke YouTube. Dan gua setuju sama pendapatnya Ci Felicia Putri. Dulu gua pernah edit videonya dia, terus gua notice salah satu statement dia yang menarik, which is kita sebagai orang awam nggak punya duit sebanyak itu untuk riset suatu hal. That's why kita sebagai orang awam cukup lihat company-company yang gede atau pemain besar itu lagi mainnya ke arah mana. Karena secara logiknya mereka punya budget riset lebih besar untuk riset suatu hal, sehingga kita sebenarnya tinggal lihat gimana cara mereka bermain dan kita adaptasi ke style kita sendiri. So menurut gua, salah satu juga kenapa YouTube ini sustain adalah karena sampai detik ini YouTube masih membagi AdSense ke kreatornya. Dan YouTube ini adalah platform yang sifatnya evergreen, which is yang gua udah pernah bahas di episode 2 dan di episode 1. Video kalian yang udah di-upload 10 tahun lalu masih bisa dimonetize sampai tahun ini. Dan bisnis modelnya pun udah jelas, yang which gua bahas di episode 6 dan 7. Dimana kreator nggak cuma terbatas dapat penghasilan dari AdSense doang, tapi bisa dapat dari berbagai macam source of income yang lain. Dan salah satu alasan kenapa YouTube ini bisa long term adalah karena YouTube ini bisa gua bilang sebagai database company. Cuman bedanya YouTube itu bersifat video, dimana kita sebagai viewers bisa mencari apapun yang kita mau. Misalnya kita mau belajar soal matematika, kita bisa cari itu di YouTube. Kita mau dapat hiburan, mau nonton orang sambil makan, mau nonton resep, semuanya all in one di YouTube. Jadi menurut gua, gak ada kata telat kalau lu mau mulai YouTube. Akan telat justru kalau kalian nanya kayak tadi. Yang penting lu mulai dulu aja, lu tahu value apa yang lu mau kasih, dan tahu niche apa yang lu mau bikin. So itu aja penjelasan gua.
kenapa YouTube ini prospeknya oke secara long term, dan kenapa YouTube ini bukan sekedar video platform, tapi ini pelan-pelan berubah ke stasiun TV. So, episode 9 ini adalah salah satu topik yang ditunggu oleh orang-orang, yaitu kenapa kreator di Indonesia dapat bayaran lebih kecil dibanding di US. Kita bahas soal CPM di episode 9. See you di next episode.